Aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkistik yang terjadi di berbagai daerah di tanah air beberapa waktu lalu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Otoritas Jasa Keuangan memastikan kerusakan sejumlah fasilitas publik akibat gelombang aksi unjuk rasa dan kerusuhan akhir Agustus hingga awal September akan ditanggung oleh asuransi. Pemirsa, aksi unjuk rasa anarkis di tanah air harus dibayar mahal dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menaksir kerugian negara mencapai 900 miliar rupiah yang dihitung dari seluruh Indonesia. Aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkistik yang terjadi di berbagai daerah di tanah air beberapa waktu lalu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono menyebut total kerugian akibat aksi massa tersebut diperkirakan hampir mencapai 900 miliar rupiah. Menurut Dodi, estimasi kerugian kerusakan infrastruktur tersebut sudah mencakup berbagai fasilitas di seluruh Indonesia, termasuk gedung-gedung DPRD yang dibakar, gerbang tol, halte, dan lainnya. Nilai kerugian tertinggi terjadi di Jawa Timur dan Makassar. Tadi pagi kan saya sudah sampaikan kepada semua wartawan bahwa kita sudah menganggarkan 900 miliar tuh untuk seluruh Indonesia ya, bukan hanya untuk DKI. Jadi insya Allah cukup lah untuk mengcover 2 JPO ini. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan telah menyiapkan anggaran darurat untuk mendukung perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan dalam rangkaian unjuk rasa. Penyiapan anggaran tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dijamin tidak akan mengganggu program-program strategis lainnya. Dari Jakarta, di Firmansyah, IDEX Channel. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan memastikan kerusakan fasilitas publik akibat gelombang aksi unjuk rasa dan kerusuhan akan ditanggung oleh asuransi. Saat ini koordinasi intensif telah dilakukan dengan industri sektor perasuransian untuk mengidentifikasi aset negara maupun swasta yang terdampak. Otoritas Jasa Keuangan memastikan kerusakan sejumlah fasilitas publik akibat gelombang aksi unjuk rasa dan kerusuhan akhir Agustus hingga awal September akan ditanggung oleh asuransi. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono, mengatakan koordinasi intensif telah dilakukan dengan industri sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun untuk mengidentifikasi baik aset negara maupun swasta yang terdampak. Menurut Ogi, beberapa fasilitas negara sudah masuk dalam proses klaim. Selain itu, sejumlah gedung yang dimiliki pihak swasta juga dipastikan akan mendapatkan perlindungan asuransi. Momentum ini, asuransi tambahan risiko huru-hara atau yang dikenal dengan RSM DCC atau Riot, Strike, Malicious Damage, dan Civil Commotion terbukti sangat penting. Apabila perluasan jaminan ini memberikan kepastian perlindungan bagi pemilik aset, baik aset publik maupun aset pribadi dari kerugian yang timbul akibat kerusuhan atau demonstrasi. Ke depan kami juga mendorong peningkatan perlindungan atas barang milik negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui konsorsium asuransi barang milik negara, di mana saat ini belum semua barang milik negara itu ditutup asuransinya melalui konsorsium tersebut. Selain perlindungan aset, korban jiwa dan luka akibat kerusuhan juga telah mendapat santunan. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDEX Channel. Pemirsa, pasca gelombang aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September lalu, pemerintah memastikan situasi di Indonesia sudah kondusif. Pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat dan organisasi keagamaan untuk memastikan situasi berjalan aman. Pasca gelombang aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September kemarin, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto memastikan situasi di Indonesia sudah kondusif. Semua elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga terlibat untuk memastikan situasi berjalan aman. Aris memastikan para anggota TNI di lapangan akan bertindak secara profesional. Tak hanya TNI, semua elemen bangsa juga bertanggung jawab menjaga keamanan. Semuanya aman.
kita harus kompak ya, dan semua elemen bangsa juga sudah terlibat kan. Kemarin ya seluruh ormas-ormas keagamaan ya itu semuanya terlibat menjadi satu. Kita jaga kekompakan ini, Indonesia akan maju. Sejumlah aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025. Aksi ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI. Aksi ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI serta sikap anggota Dewan dalam merespon protes rakyat. Namun di beberapa daerah aksi tersebut banyak yang berujung ricuh hingga mengakibatkan korban dan perusakan fasilitas umum. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kondisi dan situasi kota Jakarta telah berangsur kondusif dan aman. Pramono mengatakan pihaknya telah memantau dan mengecek langsung kondisi Jakarta. Pramono juga telah berdialog dengan sejumlah warga untuk menjaga Jakarta. Pemprov DKI juga segera mencabut kebijakan kerja dari rumah atau work from home yang diterapkan beberapa hari terakhir. Sementara itu terkait masalah transportasi umum seperti Transjakarta dan MRT, Pramono menyatakan operasionalnya berangsur normal. Sedangkan untuk proses perbaikan fasilitas transportasi yang dirusak massa ditargetkan selesai pada 8 September 2025. Pada hari ini Jakarta sudah nyaman-nyaman aja, normal-normal aja. Dengan jaga Jakarta yang sekarang ini bergema di mana-mana dan terutama di masyarakat, peran serta RT RW tokoh masyarakat di lapisan paling bawah, ini membuat kemudian saya meyakini Jakarta sudah normal kembali. Dan untuk work from home yang kemarin sudah sempat diadakan, karena kondisinya sudah menjadi normal, tentunya saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait untuk di instruksinya itu dicabut. Ya, sebelumnya Nadiem Makarim mendatangi gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan kasus korupsi Chromebook. Nadiem yang tiba pada Kamis pagi didampingi 6 anggota tim kuasa hukumnya termasuk Hotman Paris Hutapea. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali mendatangi gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan kasus korupsi Chromebook. Pemeriksaan ini merupakan kali ketiga Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022. Sebelumnya, mantan CEO Gojek ini telah menjalani pemeriksaan pada 23 Juni 2025 dan 15 Juli 2025. Adapun pada hari ini, Nadiem tiba di gedung Jampitsus sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi 6 anggota tim kuasa hukumnya termasuk Hotman Paris Hutapea. Terkait barang yang dibawa maupun substansi pemeriksaan, Nadiem enggan mengungkapkan lebih lanjut. Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kemendikbudristek pada program digitalisasi pendidikan 2019-2022. Keempat tersangka itu antara lain staf khusus Mendikbudristek 2020-2024, mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek. Dari Jakarta, Rizky Falufi, IDX Channel.